Assalamualaikum Sobat Mea Santia, kembali lagi di channel Mea Santia. Pernah nggak merasa marah nih kayak gini nih? Marah banget, aduh. Marah tuh ternyata ada definisinya loh. Marah adalah perasaan jengkel atau tidak senang yang timbul sebagai respon terhadap perasaan cemas yang dirasakan sama kamu. Perasaan cemas itu dirasakan karena sebagai ancaman atau karena penyebab yang lainnya. Penyebab marah tuh macem-macem banget. Ada satu, stres. 2, keadaan jasmani dan fisik yang terganggu karena sakit. 3, pengaruh obat-obatan dan alkohol. Yang keempat, tujuan tidak tercapai. Yang kelima, tersinggung loh, diejek misalnya nih, diremehkan atau dihina. Yang keenam, merasa diperlakukan berbeda. Waduh. Yang ketujuh, ada penyimpangan atau di dalam norma. Jadi ada penyimpangan di dalam norma. Marah karena melihat pengemudi sepeda motor misalnya tidak mentaati lampu lalu lintas ya. Yang kedelapan, faktor keluarga yang sering bertikai, membentak dan tidak cukup memiliki komunikasi emosional. Dan yang terakhir, kenapa sih penyebab marah itu? Yang kesembilan, kepribadian yang belum matang. Atau biasanya disampaikan sama orang yang udah sepuh tuh, kamu bau kencur, alias arek cili, arcil, arek cili sing mambu kencur, padahal dia nggak pakai bau kencur, ya bingung juga. Simak terus dari pakarnya nih, Kak Putri, salah satu psikolog di Puskesmas Putrajaya. Yuk kita simak bareng. Kalau kita bicara soal marah itu sebetulnya adalah salah satu bentuk emosi yang dimiliki manusia. Jadi emosi itu nggak cuma marah, emosi itu ada bermacam-macam gitu ya. Termasuk salah satunya adalah marah. Marah sendiri adalah respon kita terhadap suatu stimulus yang kurang menyenangkan gitu. Jadi perasaan jengkel, kemudian perasaan tidak suka atau perasaan tidak sepakat dengan orang lain, salah satu bentuk responnya yaitu marah. Nah, marah sendiri itu ada grade-nya gitu, dari mulai marah yang ringan, marah yang sedang, sampai marah yang tak terkendali gitu ya, marah yang tingkatnya berat, jadi sampai orang itu tidak bisa mengendalikan marahnya. Kalau kita bicara soal marah yang tidak terkendali, tentunya di sini adalah respon manusia terhadap marah tersebut yang kemudian nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi marahnya sampai keluar dan nggak terkontrol gitu ya. Itu yang bisa saya sarankan untuk berdiskusi dengan tenaga ahli atau profesional. Jadi teman-teman kalian nggak perlu takut atau khawatir atau malu gitu ya ketika membutuhkan atau ketika merasa perlu untuk berdiskusi dengan tenaga ahli. Jadi ketika kita sudah mulai merasa, aduh marahku kenapa ya kok setiap aku marah dan responku terhadap emosiku itu tak terkontrol. Oke, kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana itu marah itu seperti apa, kemudian tingkatannya seperti apa, pasti teman-teman di sini pada penasaran ya bagaimana cara mengendalikan emosi marah kita terhadap suatu stimulus yang tidak menyenangkan. Kita simak selanjutnya. Bagaimana cara mengendalikan ketika kita sedang marah gitu. Yang pertama tentunya kita boleh kok berjeda atau menarik diri dari sumber stresor tersebut, sumber marah kita. Jadi boleh kita menghindari sesaat gitu, untuk paling tidak menurunkan emosi, menurunkan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan tersebut. Kita sejenak rileks, kita bisa lakukan relaksasi. Relaksasi ini simple banget konsepnya gitu ya. Cukup kalian bisa tarik nafas perlahan-lahan dari hidung, dikeluarkannya dari mulut. Itu fungsinya untuk apa? Yang pasti fungsinya untuk menurunkan emosi kita gitu ya, menurunkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman yang kita rasakan gitu. Ketika selanjutnya kita juga bisa melakukan komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka ini bisa dengan teman atau bisa dengan keluarga yang bisa kita percaya gitu. Jadi kita bisa komunikasi untuk mengeluarkan unek-unek yang kita rasakan gitu. Dan kita juga boleh loh ngobrol dengan tenaga profesional ketika perasaan marah itu dominan atau sering muncul dan tanpa kontrol kita gitu. Kita bisa ngobrol dengan tenaga profesional. Teman-teman nggak perlu takut, teman-teman nggak perlu khawatir. Biasanya kan takut dia, aduh kalau mau ngobrol ke
ke profesional itu mahal biayanya, atau misalkan ribet banget caranya, padahal banyak teman-teman yang nggak tahu bahwa untuk datang ke tenaga profesional itu tidak membutuhkan biaya yang mahal, karena khususnya di Surabaya sendiri itu kita sudah difasilitasi loh sama pemerintah. Teman-teman bisa datang ke puskesmas seluruh Surabaya untuk ke polipsikologi jika teman-teman butuh diskusi atau membicarakan hal-hal terkait psikologis teman-teman gitu. Jadi teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu malu, datang aja ke polipsikologi di seluruh puskesmas di Surabaya. Nggak usah mikir biayanya, karena biayanya sangat terjangkau gitu ya, karena semuanya sudah difasilitasi oleh pemerintah gitu. Caranya gimana daftarnya? Teman-teman cukup bawa KTP, kemudian fotokopi KTP, kemudian teman-teman nanti bisa menuju ke loket. Nah, nanti sama loket akan diarahkan seperti apa cara pendaftarannya, seperti itu. Simple dan mudah. Oke? Thank you Kak Putri. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.